saya Keken Cahaya Panida, saya dari Prodi Bimbingan Konseling Universitas PGRI Banyuwangi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan SFBT. Yang pertama yaitu biografi tokoh penemu pendekatan SFBT. Ia ditemukan oleh Steve de Hazer pada tahun 1940 sampai 2014. Ia adalah seorang terapis keluarga dan psikolog Amerika yang diakui sebagai salah satu pendiri terapi berfokus solusi singkat atau SFBT. Dia terkenal karena karyanya yang inovatif dalam membantu orang-orang mengatasi masalah mereka. Mengatasi masalah mereka itu dengan cepat dan efektif, dengan fokus pada solusi daripada masalah. Selanjutnya, masa muda dan pendidikannya. Ia lahir di Milwaukee, Wisconsin pada tahun 1940. Lulus dari Universitas Wisconsin Milwaukee dengan gelar sarjana psikologi pada tahun 1962. Ia mendapatkan gelar master dan doktor dalam bidang psikologi klinis dari Universitas Purdue pada tahun 1964 dan 1968. Selanjutnya, pendekatan SFBT ini berfokus pada masalah, menekankan kekuatan dan kemampuan klien, membantu klien untuk menemukan solusi yang sesuai dengan mereka. Selanjutnya, bagian kedua yaitu pribadi sehat dan bermasalah menurut SFBT. Pendekatan terapi berfokus solusi singkat atau SFBT ini memiliki pandangan yang berbeda tentang pribadi sehat dan bermasalah dibandingkan dengan pendekatan terapi yang tradisional. Selanjutnya, pribadi sehat. Yang pertama yaitu mampu atau kompeten, memiliki kapasitas untuk membangun, merancang, dan mengonstruksikan solusi untuk masalah yang dihadapi. Yang kedua, berfokus pada masa depan, mengarahkan energi pada pencapaian tujuan dan solusi, bukan terpaku pada masa lalu atau penyebab masalah. Yang ketiga, memiliki resiliensi atau mampu bangkit dari kesulitan dan belajar dari pengalaman. Yang keempat, memiliki tujuan hidup, memiliki arah dan makna dalam hidup. Yang kelima, tanggap, fleksibel dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Yang keenam, memiliki hubungan yang positif, memiliki hubungan yang sehat dan suportif dengan orang lain. Selanjutnya, pribadi yang bermasalah. Yang pertama, terjebak dalam masalah. Fokusnya itu terpaku pada masalah dan kesulitan. Fokus pada masalah bukan kesulitan. Mereka merasa tidak kompeten, percaya bahwa mereka tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, terpaku pada masa lalu, menganggap bahwa masa lalu menentukan masa depan dan tidak dapat diubah. Yang ketiga, memiliki pemikiran negatif, memiliki pola pikir yang pesimis dan fokus pada kekurangan. Yang keempat, kaku atau sulit beradaptasi dengan perubahan dan enggan mencoba hal baru. Yang keenam, memiliki hubungan yang negatif, terlibat dalam hubungan yang tidak sehat dan tidak suportif. Sekarang bagian yang ketiga yaitu tujuan konseling SFBT. Tujuan utamanya adalah membantu konseli untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan dalam waktu singkat. Lalu ada beberapa tujuan yang lebih spesifiknya. Yang pertama yaitu membantu menemukan solusi. Konseling SFBT membantu konseli untuk fokus pada solusi daripada masalah. Yang kedua, konselor SFBT tidak
tidak akan menghabiskan banyak waktu untuk menganalisis penyebab masalah, tetapi lebih fokus pada bagaimana konseli dapat mencapai masa depan yang lebih baik. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan konseli. Konseling SFBT membantu konseling untuk mengidentifikasi kekuatan dan sumber daya mereka. Konselor SFBT juga membantu konseli untuk mengembangkan keterampilan baru yang dapat mereka gunakan. Selanjutnya, bagian ketiga, mempercepat perubahan positif. Konseling SFBT dirancang untuk membantu konseli mencapai perubahan positif dalam waktu singkat. Konselor SFBT akan membantu konseli untuk fokus pada langkah-langkah yang kecil yang dapat mereka lakukan untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, beberapa contoh tujuan konseling SFBT itu: yang pertama, seseorang siswa ingin meningkatkan nilai matematikanya. Untuk yang kedua, seseorang pasangan ingin menyelesaikan masalah komunikasi dalam pernikahan mereka. Dan yang ketiga yaitu seorang karyawan ingin mengatasi kecemasan di tempat kerja. Selanjutnya akan menjelaskan tentang yang bagian 4, peran konseli dan konselor dalam konseling pendekatan SFBT. Peran konseli yaitu yang pertama, aktif dan terlibat. Konseli diharapkan untuk aktif dalam proses konseli dan terlibat dalam menemukan solusi. Yang kedua, memiliki komitmen. Konseli harus berkomitmen untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Yang ketiga, terbuka dan fleksibel. Konseli harus terbuka untuk mencoba hal baru dan fleksibel dalam proses konseling. Yang keempat, bersedia untuk berubah. Konseli harus bersedia untuk berubah dan melakukan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya, peran konselor. Yang pertama, fasilitator, yaitu konseli bertindak sebagai fasilitator yang membantu konseli untuk menemukan sebuah solusi itu. Yang kedua yaitu collaboration. Konselor bekerja sama dengan konseli untuk mengembangkan solusi yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang ketiga yaitu pendukung. Konselor memberikan dukungan dan dukungan kepada konseli untuk mencapai tujuan mereka. Yang keempat, sebagai penanya. Konselor menggunakan pertanyaan yang berfokus pada solusi untuk membantu konseli untuk menemukan solusi. Yang kelima, pendorong konselor. Mendorong konseli untuk mengambil langkah-langkah kecil yang dapat mereka lakukan untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya bagian yang kelima tentang hubungan terapeutik dalam konseling pendekatan SFBT. Hubungan terapeutik dalam konseling pendekatan SFBT ini atau Solution Focused Brief Therapy memiliki beberapa ciri khas yang membedakan dari pendekatan lainnya. Berikut adalah penjelasannya, yaitu yang pertama, kolaboratif konselor. Kolaboratif. Konselor dan konseli bekerja sama sebagai mitra untuk mencapai tujuan yang diinginkan konseli. Yang kedua yaitu saling menghormati. Konselor dan konseli harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Yang ketiga yaitu fokus pada solusi. Konselor dan konseli fokus pada solusi daripada masalah. Yang keempat, penuh harapan. Konselor dan konseli memiliki keyakinan
konseli dapat mencapai tujuannya. Sekarang bagian yang keenam, yaitu teknik-teknik dalam konseling pendekatan SFBT atau Focus Coping Question. Complement Forming Collaboration. Yang pertama, pertanyaan terbuka pertanyaan copy. Teknik ini berfokus pada kekuatan dan kemampuan konseli untuk mengatasi masalah di masa lalu. Konselor mengajukan pertanyaan yang membantu konseli untuk mengidentifikasi bagaimana mereka berhasil mengatasi situasi sulit sebelumnya. Contohnya yaitu ketika meskipun menghadapi kesulitan ini, apa yang Anda telah lakukan yang membuat keadaan menjadi sedikit lebih baik, atau dapatkah Anda ceritakan kepada saya tentang saat-saat ketika Anda mampu menghadapi situasi serupa di masa lalu. Yang kedua yaitu komplimen atau memberikan pujian. Teknik ini berfokus pada hal-hal positif yang dilakukan konseling. Konselor memberikan pujian yang spesifik dan tulus kepada konseli atas kemajuan yang mereka capai, tidak peduli seberapa kecil. Pujian ini membantu atau membangun kepercayaan diri konseli dan memotivasi mereka untuk terus maju. Contohnya, saya melihat Anda telah berusaha untuk berkomunikasi lebih terbuka dengan pasangan Anda minggu ini. Itu lebih bagus. Atau saya berkesan dengan bagaimana Anda tetap tenang dan fokus ketika menghadapi situasi stres. Yang ketiga yaitu forming a collaborative relationship, membentuk hubungan kolaboratif. Teknik ini berfokus pada membangun hubungan kerjasama yang kuat antara konselor dan konseli. Konselor memperlakukan konseli sebagai mitra dalam proses konseling itu. Mereka bekerja sama untuk menetapkan tujuan, mengembangkan solusi, dan mengevaluasi kemajuan. Beberapa cara untuk membangun hubungan kolaboratif termasuk yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian apa yang dikatakan oleh konseli. Selanjutnya, menunjukkan empati dan memahami perasaan konseli. Yang ketiga, menghargai ide dan perspektif konseli. Yang keempat yaitu kritik terhadap pendekatan SFBT. Meskipun SFBT Solution Focus Brief Therapy ini merupakan pendekatan terapi yang populer dan efektif, terdapat beberapa kritik yang perlu dipertimbangkan. Kritiknya yaitu kurangnya fokus pada akar masalah. Kritikus berpendapat bahwa SFBT ini terlalu fokus pada solusi dan tidak memperhatikan akar masalah yang awal itu. Hal ini dapat menyebabkan solusi yang bersifat sementara itu tidak menyelesaikan masalah secara permanen. Yang kedua yaitu kurangnya validasi emosi. Kritikus lain berpendapat bahwa SFBT kurang fokus pada validasi emosi konseli. Hal ini dapat membuat konseli merasa perasaan mereka tidak dihargai atau dipahami. Yang ketiga yaitu kurangnya bukti empiris. Dibandingkan dengan beberapa pendekatan terapi lainnya, SFBT memiliki basis bukti empiris yang lebih kecil. Hal ini juga menimbulkan banyak pertanyaan tentang efektivitas jangka panjang SFBT.